Allah yang telah menjadi manusia diistilahkan dengan anak Allah, anak manusia, untuk menyatakan keilahian dan kemanusiaannya. Dia adalah raja dari segala raja yang memimpin kita dalam perjalanan hidup. Apa yang dia nyatakan untuk kita ikuti adalah hal yang tepat kita lakoni. Sebab itulah yang benar dan adil. Terus belajar berbuat apa yang dinyatakan raja yang mengasihi kita dan sekaligus kita kasihi. Selamat hari Minggu kedua setelah Epifanias, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabbi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yesus anak Allah dan Raja menyatakan status dan tugas istimewa. Bila dikatakan Yesus adalah sentral dari kitab suci, maka selalu akan diarahkan kepadanya. Filipus dan Nathanael yang sudah mempelajari Taurat, Filipus yang sudah mengikut Tuhan Yesus mengatakan nubuatan yang ada di sana sudah berjumpa dengannya, dan Nathanael diajak untuk ikut berjumpa dengannya. Tetapi Nathanael dengan pemikirannya menolak hal itu dengan alasan, "Apakah ada yang baik datang dari Nazaret?" Pertama, pemahaman sebagian orang pada masa itu, Nazaret adalah tempat yang dianggap hina. Yang kedua, persaingan antar kota kecil. Nathanael merasa Kana lebih baik dari Nazaret. Ternyata tempat yang tidak dianggap dan dikatakan hina bagi banyak orang. Bila Tuhan berkenan hadir di sana, daerah itu boleh menjadi tempat yang berharga. Hal ini menjadi nilai teologis bagi kita. Orang percayalah yang membawa dampak di suatu tempat, bukan tempatnya yang menentukan, namun Tuhan yang ada bersama orang percaya yang hadir di situ. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Israel sejati ternyata bukanlah yang munafik, yang suka menipu. Ujian Tuhan Yesus baginya dengan fakta yang ada dalam dirinya tidak menumbuhkan kesombongan atau perasaan lebih dari banyak orang, tetapi pujian yang menumbuhkan iman, sehingga suaranya menyatakan imannya.
Nathanael walaupun tidak yakin kepada dia oleh karena Nazaret, namun mereka bukan asik sibuk berdebat untuk saling menyatakan bahwa pemahamannya, pengetahuannya lah yang benar. Dia bersedia merendahkan hati, mengubah persepsi yang salah kepada kebenaran. Secara bersama mereka datang untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka mewakili umat Israel yang mau belajar dan melihat kebenaran. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Pada masa dulu para rabi belajar di bawah pohon ara dalam kerangka ketenangan untuk belajar. Perkataan Tuhan Yesus ini direspon oleh Nathanael berkata kepadanya, "Rabbi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Perjumpaan yang benar dengan Tuhan Yesus mengubah pemikiran Nathanael. Tidak lagi menghina kota Nazaret, namun menerapkan pemahamannya dengan Taurat, dengan mengakui yang sedang hadir di hadapannya, dengan panggilan anak Allah dan raja orang Israel. Pemahaman ini ada dinyatakan dalam Taurat yang mereka pelajari. Hal ini termasuk juga menyatakan pemahaman baru bagi mereka, bahwa Tuhan Yesuslah yang menemukan mereka, sehingga mereka boleh menemukan Dia. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Kepercayaan tingkat dasar dari Nathanael sudah merupakan awal yang baik untuk boleh ditingkatkan lagi di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Keberadaan anak manusia dengan segala keluar biasaannya akan dipersaksikannya nantinya. Ternyata, untuk boleh melihat berbagai hal ajaib yang Tuhan perbuat, keadaan itu diawali dengan iman percaya. Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Raja kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan memilih kami menjadi pengikut-Mu. Biarlah kepengikutan kami, umat manusia, dapat terus berlanjut dan semakin banyak yang memutuskan mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seputar bola dunia menghalau kau selamanya. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadanya. Namanya harum dan kudus. Dipuji umatnya
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.